Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Davala dengan NIM H0512111008 yang akan mempresentasikan seminar statistika satu saya dengan judul Pemodelan Locally Compensated Rich Geographically and Temporally Weighted Regression pada data yang mengandung multikoliniaritas lokal, studi kasus tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan tahun 2020 hingga 2023 di bawah pembimbing utama Bapak Siswanto SSI MSI. Adapun pokok pembahasan kita yang pertama, pendahuluan, yang kedua adalah teori, yang ketiga adalah metodologi penelitian, dan yang terakhir yaitu daftar pustaka. Analisis regresi spasial merupakan pendekatan statistika yang digunakan untuk data yang dipengaruhi oleh faktor lokasi atau wilayah. Pemodelan pada data spasial perlu memperhatikan efek spasial, yaitu heterogenitas spasial dan juga dependensi spasial. Heterogenitas spasial menunjukkan adanya keragaman antar lokasi, sedangkan dependensi spasial menunjukkan adanya keterkaitan antar lokasi objek penelitian. Jika terdapat efek heterogenitas spasial, maka dapat diselesaikan menggunakan pendekatan titik. Namun, jika terdapat efek dependensi spasial, maka diselesaikan menggunakan pendekatan area. Metode statistika yang dapat digunakan apabila ditemukan adanya efek heterogenetas spasial yaitu geographically weighted regression. Metode GWR adalah salah satu jenis regresi spasial yang menggunakan pembobotan berdasarkan lokasi geografis, dengan setiap wilayah diwakili oleh titik koordinat geografisnya masing-masing. Namun, permasalahan yang dihadapi oleh peneliti tidak hanya mengandung efek heterogenitas spasial, tetapi juga pengamatan yang dipengaruhi oleh waktu dalam beberapa lokasi berdekatan, atau disebut juga dengan efek spasiotemporal. Hal ini menunjukkan adanya variasi yang terjadi dalam dimensi ruang dan waktu secara bersamaan. Oleh karena itu, dikembangkan metode untuk mengatasi masalah tersebut, yakni Geographically and Temporally Weighted Regression. Metode GTWR adalah pengembangan dari metode GWR yang memperhitungkan faktor lokasi dan waktu. Keunggulan dari metode GTWR adalah mampu menghasilkan model yang bersifat lokal di setiap lokasi dan waktu. Namun, pada pemodelan regresi spasial seperti GWR dan GTWR, terkadang ditemukan permasalahan. Salah satunya adalah terjadi multikolinialitas lokal. Hal ini terjadi saat variabel prediktor saling berkolerasi di lokasi tertentu yang dapat menimbulkan masalah dalam perhitungan koefisien regresi. Oleh karena itu, untuk mengatasi adanya multikolinialitas lokal, dapat menggunakan beberapa metode, salah satunya dengan penambahan konsep regresi Ridge. Metode ini digunakan untuk mengatasi permasalahan multikolinialitas lokal dengan menghasilkan penaksir bias dari koefisien regresi. Konstanta bias dari regresi Ridge akan menghasilkan bias yang relatif kecil dan memberikan koefisien regresi yang cenderung stabil. Namun, penggunaan satu konstanta bias diberlakukan untuk seluruh wilayah pengamatan. Padahal, tidak semua wilayah yang diamati mengalami masalah multikolinialitas lokal. Golini DKK pada tahun 2015 memperkenalkan model locally compensated ridge yang dikombinasikan pada model GWR dengan menggunakan satu koefisien bias untuk suatu wilayah tertentu. Hal ini berarti jika terdapat N wilayah pengamatan, maka terdapat N koefisien bias ridge yang berbeda. Metode ini menghasilkan bias ridge secara lokal. Parameter Ridge dibiarkan berubah di setiap wilayah untuk menyesuaikan dengan dampak kolinialitas antar variabel prediktor di masing-masing wilayah, sehingga diharapkan hasil estimasi koefisien dalam model menjadi lebih tepat. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Hoang DKK pada tahun 2017 menggunakan model LCR-GWR dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi wabah malaria di Provinsi Dak Nong, Vietnam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model LCR-GWR dapat meningkatkan kesesuaian hasil serta baik dalam mengukur kejadian malaria di Provinsi Dak Nong, Vietnam. Penelitian lain dilakukan oleh Fadliana DKK pada tahun 2020 menggunakan model LCR-GWR dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi distribusi prevalensi stunting pada Nusa Tenggara Timur yang mengindikasikan permasalahan multikolinialitas lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model LCR-GWR mampu menghasilkan model yang lebih baik dibandingkan GWR model dalam mengatasi masalah multikolinialitas lokal pada kasus stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penelitian terdahulu berfokus pada penerapan LCR-GWR dalam bidang kesehatan, sehingga pada penelitian ini akan dilakukan analisis di bidang lainnya, yaitu bidang ekonomi dan sosial, dalam hal ini tingkat pengangguran di Sulawesi Selatan. Tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan
menunjukkan tren penurunan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada Februari 2024, TPT tercatat sebesar 4,90%. Angka ini menurun dari besaran 5,26% pada Februari 2023. Hal ini mencerminkan penurunan jumlah pengangguran sebanyak 24.621 orang dalam satu tahun. Dengan total, penduduk usia kerja di Sulawesi Selatan mencapai 7,8 juta orang, di mana 4,56 juta diantaranya merupakan angkatan kerja. Dari jumlah tersebut, 4,32 juta orang sudah bekerja, sementara 239.589 orang masih menganggur. Oleh karena itu, dalam memaksimalkan penurunan TPT di Sulawesi Selatan adalah dengan mengetahui faktor-faktor yang diperkirakan dapat memengaruhinya. Beberapa faktor diduga memengaruhi TPT adalah indeks pembangunan manusia dan persentase penduduk miskin. Selain itu, ada pun juga faktor lain yaitu rata-rata lama sekolah, umur harapan hidup, kepadatan penduduk, serta produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku. Faktor-faktor tersebut juga memungkinkan adanya keragaman yang memengaruhi TPT di suatu daerah dengan daerah lainnya. Selain itu, juga menimbulkan adanya faktor yang saling berkorelasi antar wilayah. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti akan mengkaji pengembangan model regresi spasial dengan mengatasi multikoloritas lokal pada efek spasiotemporal yang diaplikasikan pada data tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan tahun 2020 hingga 2023 dengan judul Pemodelan Locally Compensated Reach Geographically and Temporally Weighted Regression pada data yang mengandung multikoloritas lokal. Studi kasus tingkat pengangguran terbuka di Sulawesi Selatan tahun 2020 hingga 2023. Model yang diperoleh nantinya dapat menjadi landasan dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh signifikan pada TPT di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun batasan penelitian yang pertama, metode penentuan jarak antar lokasi pengamatan menggunakan jarak Euklidian dan fungsi pembobot yang digunakan adalah fixed Gaussian kernel. Selanjutnya, yaitu uji kebaikan model menggunakan kriteria nilai R-square dan nilai mean square error atau nilai MSE. Adapun tujuan penelitian yang pertama, memperoleh model locally compensated reach geographically and temporally weighted regression TPT di Sulawesi Selatan tahun 2020 hingga 2023 pada masing-masing amatan. Yang kedua, memperoleh faktor-faktor yang memengaruhi TPT di Provinsi Sulawesi Selatan menggunakan model locally compensated reach geographically and temporally weighted regression tahun 2020 hingga 2023 pada masing-masing amatan. Adapun manfaat penelitian yaitu yang pertama sebagai sumber pengetahuan terkait metode locally compensated reach geographically and temporally weighted regression serta menjadi rujukan penelitian selanjutnya. Yang kedua, sumber pengetahuan dan informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi TPT di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 hingga 2023 sehingga bermanfaat bagi pemerintah dan penentu kebijakan untuk membuat kebijakan lanjutan dalam mengatasi TPT di setiap kabupaten kota. Adapun teorinya, yang pertama regresi linear berganda, kedua pengujian heterogenitas spasial, ketiga geographically weighted regression, keempat geographically and temporally weighted regression, kelima jarak spasiotemporal, yang keenam multikolonitas lokal, yang ketujuh regresi Ridge, yang kedelapan locally compensated ridge geographically weighted regression, yang kesembilan locally compensated ridge geographically and temporally weighted regression, dan yang terakhir yaitu tingkat pengangguran terbuka. Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu bersumber dari laman website resmi Badan Pusat Statistik Indonesia dengan pengamatan di Provinsi Sulawesi Selatan di 24 kabupaten kota dari tahun 2020 hingga 2023. Adapun variabelnya yaitu variabel Y, tingkat pengangguran terbuka, variabel X1 indeks pembangunan manusia, X2 persentase penduduk miskin, X3 rata lama sekolah, X4 umur harapan hidup, X5 kepadatan penduduk, dan X6 PDRB atas harga dasar berlaku. Adapun analisis data, prosesnya yang pertama eksplorasi data, selanjutnya melakukan pengujian heterogenitas spasial dan temporal, analisis model GTWR, identifikasi multikoloritas setiap amatan, analisis GTWR dengan locally compensated reach, melakukan uji parsial pada model yang terbentuk, melakukan uji kebaikan model, interpretasi hasil yang diperoleh, dan menarik kesimpulan. Adapun daftar pustaka pada penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut.
Baik, cukup sekian presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.